Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Semangat dan ide cemerlang lahir tidak dibatasi usia. Hal ini dibuktikan oleh Zainab Yusuf, seorang ibu rumah tangga yang berinovasi membangun sarana pendidikan anak usia dini PAUD yang dananya dikelola dari sampah. Masyarakat lingkungannya yang notabene anak nelayan, kini bisa bersekolah dengan biaya yang murah. Ia memotivasi mereka melalui gerakan bayar uang sekolah dengan sampah. Terilhami dari mahalnya biaya sekolah bagi masyarakat nelayan, Zainab dan sang suami pun mendirikan PAUD Fitri. Ia meminta bantuan dari sejumlah teman untuk mendirikan PAUD ini. Namun dalam waktu singkat, PAUD Fitri sudah bisa mandiri. Ada banyak PAUD di lingkungan ini. Namun PAUD Fitri merupakan satu-satunya PAUD yang dikelola lewat sampah dengan biaya yang murah. Sehingga jumlah murid yang awalnya 25 siswa, tahun ini melonjak menjadi 82 siswa yang dibagi dalam 2 kelas. Zainab dikenal sebagai sosok ibu yang aktif berkegiatan di dalam maupun di luar lingkungannya. Namun bagi dirinya, keluarga selalu mendapat posisi utama. Sehingga pengabdian ini selalu mendapat dukungan penuh dari suami dan anak-anaknya. Bahkan, ia mengajak anak sulungnya mengajar bersama dan menjadi guru di PAUD Fitri. Impian Zainab Yusuf, mendirikan sekolah murah dan kualitasnya pun tidak kalah, kini terwujud. PAUD Fitri menjawab keresahan masyarakat di Bagan Deli akan mahalnya biaya pendidikan. Kini orang tua punya harapan untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Ia mendirikan PAUD Fitri guna memberikan pendidikan secara merata bagi masyarakat dengan biaya yang murah. Nah, PAUD ini memperbolehkan masyarakat untuk membayar uang sekolah dengan sampah melalui bank sampah yang juga ia kelola. Lantas siapakah sosok ibu ini? Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya Ibu Zainab Yusuf selaku pendiri PAUD Fitri sekaligus juga manajer bank sampah Bagan Deli Belawan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu Zainab? Baik. Nah, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi ya Bu ya. Bu, ini saya penasaran, kenapa sih terpikir untuk mendirikan PAUD ini Bu? Tahun 2012 banyaknya anak usia dini yang tidak bisa sekolah dikarenakan PAUD itu identik dengan mahal. Terinspirasi bagi saya kenapa saya tidak bisa buka PAUD yang murah dan bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, kisah merintisnya seperti apa Bu sulitnya saat itu? Sulitnya masyarakat itu kan pesisir pantai, menengah ke bawah, karena penghasilannya nelayan. Jadi pasang surutnya itu ada. Jadi setelah saya mendirikan sampah itu ya banyak kendalanya. Ya membayar uang sekolah pada saat itu hanya Rp10.000, tapi mereka menyicil setiap hari belajar mereka cicil. Nah, saat itu apa sih tujuan utama Ibu untuk mendirikan sebuah PAUD ini? Tujuan saya tidak ada kata tidak bisa sekolah, walaupun kita sebagai nelayan dan pesisir pantai, walaupun kita masyarakat menengah ke bawah, saya suka dengan anak-anak. Saya suka dengan anak-anak, saya suka dengan pendidikan, dan saya hanya ibu rumah tangga, sekolah hanya tamat SMA, dan saya cuma modal semangat. Semangat ya Bu ya? Modal semangat, dan karena saya tidak sampai hati melihat anak-anak yang usia dini itu banyak tidak sekolah. Kalau masalah ditanya uang, pada saat itu saya tidak punya uang untuk membuka sampah, membuka PAUD Fitri. Ya? Tidak, nggak bisa.
Dan tempatnya itu pun teras rumah. Syukurnya suami dan anak-anak mendukung. Semangat untuk berkontribusi bagi pendidikan anak-anak nelayan membuat pengabdiannya ini terus berjalan. Meskipun sebagai kepala sekolah, ia tetap masih turun untuk mengajarkan anak-anak. Sejak dini, anak-anak diajarkan untuk sadar akan manfaat sampah di sekeliling mereka, sambil mengkampanyekan gerakan bayar sekolah dengan sampah. Nah, bicara tentang reaksi masyarakat saat itu, Bu, seperti apa ketika PAUD Fitri ini pertama kali hadir di daerah mereka? Alhamdulillah, karena kita sekolahnya murah 10.000, tetangga-tetangga itu antusias mau menyekolahkan anak-anaknya. Apalagi uang sekolahnya itu dia bisa cicil setiap hari Rp1.000. Nah, untuk tenaga pengajarnya sendiri ini seperti apa, Bu? Saat itu saya sendiri langsung dan saya minta bantu kepada keponakan kakak saya untuk membantu. Saat ini karena anak saya sudah kuliah bagian PGRA, bagian khusus PAUD, anak saya dan dibantu oleh ada namanya Ibu Asma, satu orang lagi. Bu Zainab, saat ini apa kendala dan tantangan terbesar yang dihadapi PAUD Fitri dalam menjalankan tugas belajar mengajarnya nih? Kalau untuk sekarang ini lokasi, karena saya pakai teras rumah, saya nggak tahu ini barokah, murid saya bertambah banyak. Kalau tahun lalu 25 murid, Wah, tahun ini 83 murid. berkali-kali lipat jumlahnya ya, Bu, ya, bertambah ya? Yang lokasinya itu 5 kali 5 panjang kali 5, lebar 5. Disitulah murid maka dua shift, jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12. Dan untuk bantuan belum ada sampai sekarang ini. Apakah PAUD Fitri ini termasuk PAUD yang berbeda dibandingkan PAUD yang pada umumnya? Mungkin beda, karena kita sudah 2 tahun ini kita terapkan pendaftaran itu gratis, tapi begitu uang masuk, dia bisa menyicil beli baju dan alat tulis itu kita kasih gratis selama 1 tahun. Selama 1 tahun ya, Bu, ya? Buku tulis, buku peta-peta, buku bacaan ada 3 kita kasih gratis. Alat tulisnya gratis, itu semua kita letakkan di sekolah. Mereka tidak kenakan biaya selama 1 tahun. Untuk kebutuhan alat tulis? Alat tulis. Nah, kalau untuk iuran membayar uang sekolahnya, Bu? Tetap dikenakan biaya, tapi itu kabarnya boleh dicicil. Ada 1 bulan digratiskan ya untuk bulan Dari pertama? Pendaftaran yang pertama itu 1 bulan digratiskan. Wah, jadi itu biasa. bulan kedua baru wali murid membayar. Dan tadi biaya registrasinya juga ternyata pemirsa bisa dicicil ya, Bu, ya, sampai tenggat waktu 2 bulan tadi. Iya, 2 bulan. Wah, ini memang sangat meringankan masyarakat berarti. Benar. Lantas, Bu, apa lagi nih yang spesial dari PAUD Fitri ini kira-kira? Bayar uang sekolah pakai sampah. Itu yang paling spesial dari spesial dan Fitri. Beda dari sekolah manapun. Sangat menarik nih sekolah yang Ibu dirikan yang PAUD Fitri ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Bu, namun kita harus tunda sejenak. Ya pemirsa, seperti apa kegiatan PAUD Fitri maupun bank sampah yang dijalankan oleh Ibu Zainab Yusuf ini? Berikut liputannya. Sampah selalu dianggap jadi masalah. Padahal, jika disikapi dengan benar, bisa jadi bernilai ekonomi. Berawal dari wali murid yang mengeluh tidak bisa membayar uang sekolah, 2013, Zainab menghadirkan bank sampah sebagai solusi atas permasalahan ekonomi bagi mereka. Uang yang dihasilkan dari bank sampah ini akan digunakan untuk membayar uang sekolah dan memenuhi keperluan lainnya. Bank Sampah Fitri ini berdiri atas binaan Badan Lingkungan Hidup BLH Pemerintah Kota Medan. Selain jadi solusi biaya pendidikan, bank sampah ini juga menanggulangi permasalahan lingkungan. Siapa sangka, per bulannya, sampah bisa terserap sebanyak 1 ton lewat bank sampah miliknya ini. Kesadaran masyarakat akan nilai ekonomi sampah juga terlihat dari bertambahnya jumlah nasabah, yang mulanya 78 orang, kini meningkat jadi 150 orang nasabah. Sampah yang terkumpul selanjutnya dipilah. Untuk sampah yang tidak terjual dan tidak bisa didaur ulang, ia membuatnya menjadi kreasi kerajinan tangan. Keterampilan ini ia dapatkan secara autodidak. Secara gratis,
hobinya ini juga ia tularkan kepada warga sekitar. Bahkan ada beberapa dari dampingannya yang terus menekuni usaha ini sehingga berhasil dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Zainab Yusuf bukan lagi sekedar sosok ibu rumah tangga biasa. Kini kita mengenalnya sebagai sosok pahlawan pendidikan dan lingkungan dari Bagandeli, Belawan, Sumatera Utara. PAUD dan Bank Sampah Fitri miliknya bukan hanya tempat bagi anak-anak nelayan memulai impiannya, tetapi juga membantu dalam mengelola ekonomi masyarakat. Nah Bu, ini sebelum membahas lebih jauh mengenai bayar uang sekolah pakai sampah. Seperti apa nih Bu cara membayar uang sekolahnya dengan sampah ini, sistemnya? Kita di sekolah punya dua. Oke, baik. Punya dua tabungan. Oh ini tabungannya ya Bu? Iya. Ya? Boleh saya pegang satu Bu? Tabungan yang uang tunai. Oke, ini tabungan uang tunai. Wah ternyata ada dua jenis tabungan. Nah iya. Ini apa Bu perbedaan di antara dua buku tabungan ini? Kalau buku tabungan sampah ini, setiap minggu, setiap hari Jumat mereka membawa sampah rumahan. Oke. Sampah-sampah yang ada di rumah yang bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang seperti plastik, aqua gelas, aqua botol, ember. Itu yang sudah tidak terpakai, koran, buku tulis yang sudah tidak dipakai lagi, itu dibawa ke sekolah PAUD Fitri. Setelah itu kita timbang. Setelah ditimbang, diisi di buku sini ya Bu ya? Diisi di buku nasabahnya ya? Iya, nasabahnya. Oke. Dan ditimbang berapa hasil dari saldo mereka. Kalau sudah mencukup untuk bayar uang sekolah, baru dipotong 1 bulan. Oh, dipotong dari buku tabungan sampah. Kalau tidak cukup dari tabungan sampah, mereka ambil dari tabungan uang tunai. Oke. Ah, begitu. Jadi berarti karena tinggal membayarkan sisanya berarti Bu? Sisanya berapa gitu. Wow. Ada tidak Bu selama berjalan ini mereka yang kesulitan untuk membayar uang sampah walaupun dengan cara seperti ini? Untuk sekarang ini tidak ada karena sudah meringankan dengan tabungan sampah. Alhamdulillah, makanya saya juga mungkin tahun ini juga saya bilang tadi barokah. Tahun lalu saya 25 murid dan tahun ini 83 murid. Mungkin mereka merasa karena sudah terbantu dengan tabungan sampah tadi. Oke. Setidak-tidaknya dari sedini mungkin kita ajarkan anak untuk tidak membuang sampah di laut. Dia membuang sampah pada tempatnya, tetapi sampah yang dibuang itu ada nilai ekonominya. Jadi dari sedini mungkin dia sudah tahu, oh ini sampah ini ada nilainya. Jadi dia kalau membuang tidak sembarangan lagi. Jadi itu kenapa alasan harus siswanya yang membawa sampahnya dan mengantarkannya ke bank sampah ya Bu ya? Supaya mereka kenal sampah yang mereka buang itu sangat bermanfaat dan ada nilai ekonominya. Untuk jumlah tabungan bisa sampai berapa banyak Bu nasabahnya ini menabung sampah? Itu saldonya tergantung dengan kerajinan wali murid dan si siswanya sendiri. Jumlah terbesar yang kira-kira yang Ibu pernah dapatkan? Atau pernah yang dalam dia 1 bulan. Dalam 1 bulan dia bisa mencapai 40 atau 50 ribu. Wow. Dalam 1 bulan. Itu kalau dia rajin. Nah, gitu. Karena kan di sana ada pasang dan surut. Begitu pasang laut datang, itu membawa sampah. Jadi kalau dia rajin mengutip sampah, alhamdulillah dapat 40 atau 50 dalam 1 bulan. Wah, luar biasa juga berarti. Iya, ada 2 tahun lalu murid saya sampai 500 juta dalam 1 tahun. Dia tidak ambil uang sampahnya karena itu untuk persiapan dia masuk SD. Jadi tabungan dia pergunakan pakai tabungan uang tunai. Tabungan sampah ini tidak dia ambil sampai lepas dari sekolah, dia untuk biaya SD. Itu 2 tahun yang lalu murid saya. Wah, ternyata ini sangat menarik ya pemirsa. Sampah pun bisa menjadi uang bahkan ya untuk dipakai membayar uang sekolah. Iya. Atas kegigihannya, bank sampah ini sudah 3 kali berturut-turut memboyong penghargaan. Penghargaan terakhir didapat pada Juli 2016 lalu, yaitu sebagai juara 1 bank sampah terbaik pada kategori inovasi dan diversifikasi produk. Berapa sih beban ataupun bobot sampah yang biasanya mereka bawa untuk diantarkan ke bank sampah ini, Bu? Kalau sampah rumahan sedikit, ada yang 1 kilo, ada yang cuman
satu on, 2 on gitu. Oh, Karena jadi dia kan dibebaskan mereka mau berapapun tidak harus tunggu sampai iya, banyak ya Bu ya per kilo tidak. ya. Itulah bedanya bank sampah sampah ini. dengan butut. Kalau butut itu dia tidak akan menerima yang per on. Kalau bank sampah dia terima maupun per on. Si nasabah dia tidak perlu khawatir karena nasabah punya buku untuk dia bawa pulang. Dan dia uangnya ini dia tidak perlu disangsikan karena uangnya ada tercatat. Dan tidak perlu khawatir uangnya atau hilang atau tidak. Dan kita punya punya registrasi buku besar, buku tabungan sampah. Berarti transparansinya memang sangat jelas di sini Bu ya. Nah kemudian untuk sampah-sampah ini mau dikemanakan Bu? Sampah-sampah itu kan diantar ke tempat pengepul langsung seminggu sekali karena ruangan gudang sampah kita tidak ada. Itulah saya harapkan bagi melihat tayangan ini setidak-tidaknya mau membantu Bank Sampah PAUD Fitri. Karena kami tidak punya gudang, begitu Jumat masuk bahan dari anak-anak, dari siswa, hari Sabtu kita sudah jual. Kita tidak menumpuk barang terlalu lama. Oke, nah ini di depan kita sudah banyak sekali Bu karya-karya Ibu nih. Ini apakah dari sampah-sampah bank sampah yang dikumpulkan atau seperti apa ini kreasi-kreasi ini? Ini sampah-sampah yang tidak diterima oleh bank sampah. Oke. Karena bank sampah itu sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Kalau ini dari mana Bu terbuatnya? Ini bungkus minuman Saset ya? Saset 3 in 1. 3 in 1. Dan ini dari susu. Dari susu. Bungkus susu. Jadi kalau kotaknya itu bisa kita daur ulang ke pabrik, bungkus susunya tidak bisa diterima oleh pabrik. Jadi kita buat kreasi menjadi tas sandang. Jadi ini adalah sampah-sampah yang sama sekali tidak diterima atau tidak diterima dan tidak bisa didaur ulang. Jadi Ibu Zainab ini mengkreasikan sampah ini dari yang sampah-sampah tidak tergunakan lagi ya pemirsa ya. Akhirnya dikreasikan menjadi bentuk dompet, ada tas, kemudian ada juga ini sandang. Tas juga ya Bu ya, tas sandang ya bentuknya ya. Ini dari koran, koran yang sudah di blender. Di blender ya, sudah dijadikan bubur ya. Jadi, bubur kertas. Dan ini. Oke, baik Ibu Zainab, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus tunda sejenak lagi. Ya pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai usaha Ibu Zainab Yusuf ini? Berikut cuplikannya. Di antara PAUD yang lain kayaknya PAUD ini yang lebih murah gitu karena ya bayarnya bisa pakai sampah gitu kan. Ya saya kenal Ibu Zainab ini memang lebih baik. Dia apa-apa dia yang ilmu dia dikasihkan sama keluarga walaupun sama tetangga dan termasuk juga ibu. Nah, jadi bisa juga ibu memanfaatkan ilmu dia. Ternyata tidak segala-galanya bisa diselesaikan dengan uang. Masih ada solusi-solusi lain. Maka ketika beliau mengajak saya untuk bergabung agar mendirikan PAUD ini dengan bayaran uang sekolah sampah, saya di samping sangat bergembira membuka diri sehingga berjalanlah sekolah ini dan masyarakat juga terbantu karena tidak dengan materi, kemudian di sisi lain lingkungan menjadi bersih. Nah, Ibu Zainab, kabarnya Bank Sampah ini juga memboyong beberapa prestasi dan penghargaan ini. Ini seperti apa ceritanya? Kita selalu diundang dari Badan Lingkungan Hidup. Ada event-event, ada kreativitas untuk bazar-bazar di Carrefour atau di Pekan Raya. Dan di situ dia melihat kreativitas kita banyak dan Bank Sampah kita selalu aktif. Saya dapat penghargaan awards dari BLH, Unilever, Artajaya dan Green Clean. Untuk kategori apa Bu? Bank Sampah Terbaik 2014. Selain itu ada lagi Bu? 2015 penghargaannya juga dari masih dalam kategori yang sama? Bank Sampah Terbaik, tapi itu lebih banyak lagi. Kalau 2014 itu hanya sekitar sedikit bank sampahnya. 2015 bank sampahnya itu sudah makin banyak. Sudah 50 lebih bank sampah se-Kota Madya Medan dan itu termasuk saya dapat penghargaan Bank Sampah Terbaik. Wah, 2 kali berturut-turut loh pemirsa ternyata mendapatkan penghargaan Bank Sampah Terbaik ya Bu ya. Iya. Baik, nah untuk
perubahan yang terjadi di masyarakat maupun dari segi lingkungannya ini seperti apa Bu setelah ada kehadiran bank sampah ini? Alhamdulillah berkurangnya sampah di laut yang sudah berkurang setiap bulannya 400 atau 500 kilo dan warga sudah setidak-tidaknya paham arti dengan membuang sampah itu tidak baik. Dan dengan saya melihat dari murid yang datang ke tempat saya dan tahun ini yang mendaftar menjadi nasabah tabungan sampah ini banyak. Semakin banyak jumlahnya. Semakin banyak. Jadi mereka sudah sepertinya sadar bahwasanya sampah yang mereka buang itu ada nilainya. Baik. Nah terakhir, harapan Ibu untuk bank sampah ini ke depannya, untuk PAUD Fitri ke depannya, dan untuk masyarakat di sekitar seperti apa harapannya? Harapan saya untuk pertama masyarakat ya, jangan merasa malu kalau kita ada sampah di halaman rumah kita. Ambillah sampah yang berserakan itu, jangan membuang sampah di laut lagi karena kita lingkungannya laut. Jangan membuang sampah di laut karena itu sangat merusak ekosistem laut, ikan, udang atau kerang-kerang yang di laut. Dan harapan saya untuk PAUD Fitri, semoga PAUD saya berkembang, semoga PAUD saya maju seperti sekolah adanya, karena sekarang ini seperti teras. Saya selalu berdoa. Masih belum layak mungkin tempatnya. Iya, belum layak. Saya berharap dan punya cita-cita sekolah saya itu megah, mewah, tetapi orang yang di dalamnya itu yang belajar tuh orang yang menengah ke bawah, yang mampu belajar. Sangat mulia sekali niatannya. Saya berharap kalau bisa masyarakat itu pemerintah tersentuh hatinya melihat tayangan ini dan melihat PAUD saya. Setidak-tidaknya dia bisa meninjau walaupun dia tidak memberikan bantuan apapun, dia tinjau dulu. Dan saya Bank Sampah PAUD Fitri ini menerima bantuan berupa sampah. Walaupun dia tidak mengeluarkan uang untuk menabung, untuk membayar untuk memberi sumbangan bantuan ke PAUD saya, kami juga menerima sumbangan berupa sampah-sampah yang bisa nanti kami jual kembali dan uangnya itu untuk kesejahteraan sekolah. Saya pribadi dan sekolah mengucapkan terima kasih kepada Badan Lingkungan Hidup karena Badan Lingkungan Hidup sangat memberikan support bagi kami, dan tanpa beliau bank sampah ini mungkin tak berdiri. Dan kepada Ibu Ainun senior saya yang tidak jemu-jemu mengajari saya berkreativitas, dan kepada keluarga, suami dan anak-anak saya sangat berterima kasih. Dan kepada Bu Arma Caniago saya mengucapkan terima kasih, dia tidak bosan-bosan memberikan pendidikan, memberikan inspirasi, dan tak jemu dia memberi pelajaran bagi saya tentang manajemen bank sampah. Untuk pihak-pihak yang terkait dan pihak-pihak yang terkait saya ucapkan terima kasih sekali. Oke, baik Bu Zainab, menarik saya perbincangan kita hari ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang terinspirasi atas kisah-kisah Ibu ini ya. Sukses terus untuk PAUD Fitri dan bank sampahnya. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Zainab Yusuf ini bisa menjadi inspirasi agar kita terus berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun, minimal untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah untuk itu, sekian program Selasar Budi. Saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.